Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Window Math. Sebelum kita memulai pelajaran, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada pecahan. Nah, tapi sebelum masuk pada operasi hitung pecahan, terlebih dahulu kita mengulang sedikit tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Nah, langsung saja misalnya masuk pada contoh soal. Misalnya kita mau mengubah pecahan 9/2 ke bentuk pecahan campuran. Caranya yaitu, pembilang dibagi dengan penyebut. 9/2, pembilang dibagi dengan penyebut. 9/2 berapa yang mendekati adalah 4, karena 4 kali 2 8. Kemudian 9 kurang 8 hasilnya 1. Nah, dari sini, dari bentuk ini kita bisa melihat, yang jadi ini menjadi pembilang. Oke, 1 menjadi pembilang. Kemudian pembaginya ini menjadi penyebut, dan hasil baginya di sini menjadi campurannya. Oke, satu lagi contoh. Misalnya 8/3. 8/3. Nah, caranya pembilang dibagi dengan penyebut, 8 dibagi 3. Yang mendekati adalah 2 ya, karena 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian 8 kurang 6 hasilnya 2. Ingat, yang ini menjadi pembilang. 2 ya, 2. Kemudian pembaginya ini jadi penyebut. Kemudian hasil baginya jadi campurannya. 2 ya, 2. Nah, bagaimana cara menguji bahwa bahwa pecahan campuran ini adalah merupakan Nah, baiklah, kita akan menguji bahwa apakah benar pecahan campuran dari 9/2 adalah 4/2. Caranya adalah 2 dikali 4 8, kemudian ditambah 1 hasilnya 9, penyebutnya tetap 2. Jadi ini benar ya, 4/2 merupakan pecahan campuran dari 9/2. Nah, kita uji lagi yang ini. 3 kali 2 6, tambah 2 8, penyebutnya tetap jadi 3. Jadi betul bahwa 2/3 merupakan pecahan campuran dari 8/3. Sekarang kita masuk pada mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Nah, ini cuma pengulangan sedikit ya, saya rasa ini pernah dipelajari waktu SD. Misalnya contohnya itu 1/4. Nah, bagaimana caranya mengubah ke bentuk pecahan desimal? Nah, kita bagi pembilang dibagi penyebut. 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 kan tidak bisa, kita tambahkan 0, kemudian kita tambahkan juga 0, kemudian kasih koma. Nah, 10 bagi 4 sudah bisa kan, yang mendekati berapa? 2. 2 kali 4 8. Kemudian 10 kurang 8 2.
tambahkan 2 bagi 4 kan tidak bisa, kemudian tambahkan lagi 0, jadi sudah bisa 20 dibagi 4 hasilnya 5 kali 4 20. Jadi bentuk pecahan desimal dari 1/4 adalah 0,25. Oke, satu lagi ya contoh. Misalnya 5/8. 5/8 bentuk desimalnya bagaimana? Ingat, pembilang dibagi penyebut, berarti 5 dibagi 8. 5 bagi 8 tidak bisa. Tambahkan 0. Nah, sekarang sudah bisa 50 dibagi 8, berapa yang mendekati? Yang mendekati adalah 6 ya, 6. 6 kali 8 48. Kemudian 10 kurang 8 2, tambahkan lagi 0. 20 bagi 8 yaitu mendekati 2. 2 kali 8 16. Selanjutnya 10 kurang 6 4. 0. 40 bagi 8 itu hasilnya 5. 5 kali 8 40 sama dengan 0. Jadi bentuk pecahan desimal dari 5/8 adalah 0,625. Oke, mudah ya untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Baiklah sekarang kita masuk pada intinya, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk mempermudah kita langsung saja masuk pada contoh soal. Misalnya 1/2 ditambah dengan 2/3. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sebenarnya ada 2 cara. Oke, cara pertama dulu. Nah, kita cari KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6 ya. 6. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Kemudian tambah 6 bagi 3 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Oke, 3 tambah 4 hasilnya 7. 7/6. Oke, mudah ya. Nah, sekarang ini untuk cara yang pertama. Oke, satu lagi ya contoh untuk cara yang pertama. Misalnya 5/2 ditambah 1/3. Nah, KPK dari 2/3 sama tadi 6. Jadi ini kita bagi 6 dibagi 2, dibagi ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian 3 dikali 5 hasilnya 15. Oke, sekarang 6 dibagi 3. Tetap operasi pembagian. 6 bagi 3 hasilnya 2. 2 kali 1. 2 kali 1 dikali 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi 17/6. Nah, ini untuk cara pertama. Oke, sudah paham ya? Nah, kita pindah pada cara yang kedua. Ini sedikit lebih mudah. Cara yang kedua yaitu cara kedua. Misalnya tetap dengan soal yang sama ya. 1/2 ditambah 2/3. Nah, bagaimana caranya? Cara kedua ini, nah kita kalikan saja, kali silang. 1 dikali 3 hasilnya berapa? 1 dikali 3 hasilnya 3. Karena operasinya adalah tambah, berarti di sini tambah. Kemudian kali silang yang ini lagi. 2 dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, yang terakhir jangan lupa kalikan penyebutnya. 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi 3 tambah 4 hasilnya 7/6. Oke, mudah kan untuk cara yang kedua? Nah, sekarang coba kita selesaikan dengan cara yang kedua untuk soal nomor 2.
5 per 4 ditambah 1/3 misalnya. Nah, kita kali silang. Ingat ya, yang ini duluan. 5 dikali 3. 5 dikali 3 hasilnya 15. Selanjutnya yang sebelah sini lagi. Tandanya apa? Tambah, karena operasinya tambah. Nah, sekarang 4 dikali 1. 4 dikali 1, 4. Jangan lupa kalikan penyebutnya. 4 dikali 3. 4 kali 3 hasilnya 12. 15 tambah 4 hasilnya 19/12. Bisa tidak disederhanakan ini? Tidak bisa. Jadi ini adalah hasil dari 5/4 ditambah 1/3. Oke. Nah, begitupun konsep dari pecahan pengurangan sama ya. Untuk pengurangan tinggal tandanya yang kita ubah. Nah, begitupun dengan pengurangan. Konsepnya sama dengan penjumlahan, oke? Pengurangan pecahan. Konsepnya persis dengan penjumlahan. Cuma tandanya kalau penjumlahan kan tambah, kalau pengurangan tandanya kurang. Nah, misalnya contoh. Seperempat dikurang dengan 1/5. Oke? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk ibu gunakan cara yang kedua karena lebih mudah. Oke, kita kali silangkan. 1 kali 5 hasilnya 5. Kan tandanya kurang, berarti kurang. 1 dikali 4 hasilnya 4. Oke, sekarang jangan lupa kalikan penyebutnya. 4 kali 5 hasilnya 20. Jadi 5 kurang 4 hasilnya 1/1/20. Oke? Mudah ya. Nah, satu lagi. Misalnya contohnya itu 3/4 dikurang 1/5. Nah, contoh nomor 2, 3/4 dikurang dengan 1/5. Oke. Nah, gampang ya. Tinggal kali silangkan. 3 kali 5 hasilnya 15. Ingat tandanya kurang, berarti di sini kurang. 1 dikali 4 4. Kemudian 4 kali 5 hasilnya 20. 15 dikurang 4 hasilnya 11. 11/20. Oke, selesai ya. Nah, begitulah konsep dari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, baiklah, sampai sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.